Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, kelas 3B, program studi Agribisnis, Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester konservasi lingkungan. Nomor 1, siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci. Proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Proses siklus hidrologi dibagi menjadi 9. Yang pertama, evaporasi. Pada proses evaporasi merupakan penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari. Yang kedua, transpirasi. Proses ini merupakan penguapan, namun penguapannya uap air berasal dari jaringan hidup tanaman, yaitu seperti pohon-pohon dan tanaman hijau. Yang ketiga, evapotranspirasi. Pada proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Tahap ini merupakan tahap yang sangat berpengaruh bagi siklus hidrologi. Yang keempat, sublimasi. Penguapan ini terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana proses perubahan es menjadi uap air. Yang kelima, kondensasi. Proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Yang keenam, adveksi. Perpindahan awan secara horizontal dari lautan ke daratan. Yang ketujuh, presipitasi. Merupakan mencairnya awan menjadi titik-titik air akibat suhu udara yang tinggi, bisa disebut juga hujan. Yang kedelapan, runoff. Limpasan permukaan aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat, sehingga permukaan tanah tidak bisa menyerap kecepatan air tersebut. Yang kesembilan, infiltrasi. Proses absorpsi air hujan ke dalam pori-pori tanah. Jenis-jenis hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, berada di wilayah lautan. Yang kedua, siklus hidrologi sedang, wilayah daratan dekat dengan lautan. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang, wilayahnya di pegunungan. Nomor 2, menurut pendapat saya, pemerintah sudah meregulasi dari sisi populasi melalui program keluarga berencana, yaitu KB. Namun, dalam hal tersebut pelestarian belum tampak nyata dilakukan. Dapat dilihat dari banyaknya pembangunan yang tidak berbasis ramah lingkungan, dan ironisnya, pembangunan tersebut dilaksanakan secara masif oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi, perlu adanya regulasi. Semisal jalur hijau, di mana dalam satu area tidak boleh ada pemukiman atau pembabatan hutan. Memperketat terbitnya AMDAL dan izin bangun, yaitu IMB, serta perbaikan dalam penggunaan energi menjadi penggunaan energi terbarukan seperti dari energi matahari, air, dan angin, dan melakukan program transmigrasi untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang lebih luas atau kurang padat dari penduduk. Menurut pendapat saya, upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah benar.
Meskipun masih banyak kekurangan dalam menanggapi isu-isu lingkungan tersebut, perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaannya, terutama dari segi pengawasan. Banyak hal yang masih luput dari pengawasan pemerintah terkait isu-isu lingkungan tersebut. Selain itu, pemerintah harus gencar dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat, karena masyarakat merupakan peran penting dalam menjaga lingkungan. Dan juga pemerintah mengadakan program kerja bakti ataupun bersih lingkungan. Contohnya, sampah plastik. Seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik dengan mengenakan biaya Rp200. Tetapi pemerintah membuat kebijakan agar setiap toko perbelanjaan agar menggunakan kantong yang terbuat dari kain ataupun kertas, sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik tersebut. Nomor 4, jika saya menjadi seorang bupati, saya akan melakukan pengawasan dan terjun langsung melakukan belusukan terhadap berjalannya program lingkungan tersebut, agar tidak hanya menjadi wacana dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga saya tidak hanya menerima laporan saja, saya tahu apa yang dilakukan oleh bawahan saya sehingga program tersebut bisa terrealisasi dengan baik. Dan juga saya akan melakukan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan, serta melakukan setiap 1 minggu sekali kerja bakti atau peduli lingkungan, meletakkan tempat sampah pada tempat-tempat wisata, serta di era pandemi saat ini memberikan tempat cuci tangan serta tempat pemeriksaan agar semuanya berjalan dengan baik. Sekian jawaban UAS konservasi lingkungan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.